Selamat beribadah untuk siswa-siswi kebaktian minggu saat ini merupakan kebaktian penutupan bulan penciptaan yang dilakukan bersama oleh seluruh warga jemaat mulai dari anak sampai adik sekolah. Selama beberapa minggu ini kita menghayati bulan penciptaan. Kita bersyukur melalui bulan penciptaan. Kita semakin menyadari akan peran dan tanggung jawab kita untuk merawat keutuhan ciptaan sekitar kita. Bulan penciptaan juga mengajak kita bersama-sama menjaga dan melestarikan alam lingkungan di sekitar kita melalui perhatian dan keterlibatan kita mewujudkan gereja sebagai gereja hijau, gereja ramah lingkungan. Ini mari tutup bulan penciptaan ini dengan berbakti kepada Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan Allah Sang Pencipta semesta dengan sukacita. Umat silakan berdiri berdiri. Mari kita pujikan KJ 64 bait pertama dan kedua. Kulihat bintang cemerlang.
dan tentu saja bersama penyertaan Tuhan. Saat ini mari kita menenangkan pikiran kita menyadari keberadaan Tuhan yang hadir dalam kebaktian ini, dan masing-masing dari kita akan mengungkapkan pengakuan secara litani. Tuhan Allah Sang Pencipta alam semesta, kami datang kepadamu. Engkaulah Allah yang setia berkarya, menyertai dan memelihara seluruh kehidupan segenap ciptaan. Engkaulah Allah yang menjaga dan memberikan serta seluruh ciptaan. Dengan penuh syukur kami datang menyembah, berbakti dan memuji Engkau. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Kidung Jemaat 60, bait yang pertama dan kedua. Bagaimana dengan udara yang kita hirup, air yang kita
kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, bersyukur kita tinggal di Kota Kepanjen. Tanahnya subur, airnya juga bersih, udaranya juga sejuk. Dan semua elemen-elemen alam ini bisa kita cintai, bisa kita syukuri. Mari kita mencintai alam. Kita menyanyikan lagu yang diciptakan oleh Bapak Pendeta Supotiano. Mari, jika kita mencintai alam. Kamu ngerasa kerja sekarang semakin aneh. Panas di siang hari lebih dari biasanya, malam berbeda, lalu besoknya banjir. Kita mulai terbiasa lihat berita soal hutan terbakar, udara beracun, dan laut yang mulai berubah jadi tempat sampah raksasa. Tapi tunggu, ini bukan cuma masalah alam yang sedang marah-marah. Ini alarm bahwa bumi sedang krisis. Dan kita gak bisa terus. Indonesia sekarang sedang berada di titik krusial. Kita punya kekayaan alam luar biasa, hutan tropis terbesar ketiga di dunia, laut yang indah, dan ribuan spesies ini. Tapi sayangnya, semua itu sudah rusak. Setiap tahun ribuan hektar hutan ditebang habis. Sungai-sungai tercemar limbah, sampah plastik merajalela, dan yang paling jarang dibahas, tambang-tambang besar yang menggugurkan hutan dan meracuni tanah serta air. Sadar gak? Tambang yang pandai membangun ekonomi justru sering menghancurkan alam secara brutal. Hutan adat juga habis demi tambang batubara dan nikel. Sungai berubah warna karena limbah. Warga sekitar kehilangan akses air bersih, satwa pun karena habitat mereka dihancurkan. Ini bukan sekedar kerusakan, ini perampasan masa depan generasi mendatang. Dan parahnya, sebagian besar tambang justru berada di kawasan yang seharusnya dilindungi. Lalu pertanyaannya, kenapa anak muda harus pergi? Karena kita adalah generasi penerus. Kita yang akan hidup paling lama dengan dampak dari semua. Kalau hari ini kita diam, maka 10-20 tahun lagi kita bisa kehilangan hutan, laut, dan udara bersih. Tapi kabar baiknya, kita juga generasi yang punya kekuatan besar. Lewat teknologi, media sosial, dan kreativitas, kita bisa menyuarakan perubahan. Kita bisa mulai dari tren positif dengan gaya hidup berkelanjutan, menolak fast fashion, hingga kampanye soal tambang yang merusak alam. Karena perubahan dimulai dari sekolah. Kepedulian lingkungan juga harus dimulai dari hal besar.
bisa dirawat. Bawa botol minum sendiri, kurangi konsumsi plastik, pilih produk lokal dan ramah lingkungan, dukung bisnis yang tidak merusak alam, ikut komunitas lingkungan. Bahkan cuma dengan membahas info soal tambang ilegal atau krisis iklim, kamu sudah dapat edukasi teman-teman. Jangan bagikan kekuatan satu postingan, satu suara, satu aksi. Kita mungkin bukan penyumbang utama dari perusahaan, tapi kita bisa jadi generasi yang mengamankan. Kita punya pilihan, diam dan melihat bumi terus rusak, atau bangkit dan jadi agen perubahan. Jangan tunggu jadi pejabat atau aktivis besar dulu. Mulailah dari kesadaran, mulailah dari bumi, mulailah dari sekarang. Kalau kamu masih cinta sama bumi ini dan ingin anak cucumu bisa lihat alam biru, udara bersih dan hutan yang hijau, tekan like, share video ini dan berjanji di kolom komentar. Saya siap menjadi bumi. Bagaimana perasaan panjenengan semua melihat video barusan? Kita lihat begitu banyak sampah, banyak hutan yang gundul yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan saja. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, kita ini hidup bergereja. Hubungan yang kita punya bukan cuma hubungan vertikal saja dengan Sang Pencipta, melainkan juga hubungan horizontal kita dengan sesama kita, terlebih juga dengan lingkungan, dengan semua ciptaan Tuhan. Dan GKJW secara aktif mengajak warganya untuk peduli lingkungan. Biji gereja yang ramah lingkungan, fokusnya adalah pemulihan keutuhan ciptaan, pergerakan gereja hijau. Dan seperti yang kita lihat dalam video tadi, bahwa melestarikan lingkungan bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Kita menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya. Kadang kalau sehabis rapat di gereja, biasanya kan ada sampah-sampah yang ditinggal, dan itu biasanya ibu-ibu yang mengingatkan supaya sampahnya dibawa. Yang sampah jangan ditinggal di gereja. Ini kelihatannya sederhana, namun saya yakin ini bisa berdampak positif dan bisa mempengaruhi yang lain untuk berbuat serupa. Namun, sebagai manusia biasa, mungkin kita tidak lepas dari dosa, tidak lepas dari kesalahan. Namanya manusia juga terkadang lupa. Mari saya mengajak kita semua untuk mengakui dosa-dosa kita, pelanggaran kita, lupa kita, keterbatasan kita di hadapan Tuhan, baik itu dosa-dosa pribadi maupun kesalahan-kesalahan yang kita lakukan berkaitan dengan merawat ciptaan. Saya persilakan kalian semua untuk mengakui dosa-dosa kita secara pribadi, dan nanti bagian akhir akan saya tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami, anak-anak-Mu yang datang dengan segala kelemahan kami, dengan segala keterbatasan kami. Izinkanlah kami mengakui dosa-dosa yang telah kami perbuat, yang mungkin menyakiti hati sesama kami, menyakiti hati orang yang kami cintai. Terlebih kami telah menyakiti hati-Mu, Bapa. Terkhusus pada saat ini, pada penghayatan kami
lalai untuk menjaga keutuhan ciptaanmu dengan baik. Perbuatan-perbuatan kecil yang kami lakukan, kami sadar itu bisa merusak lingkungan di sekitar kami, dan kerusakan alam bisa saja terjadi di dekat kehidupan kami. Kami mohon ampun atas dosa kami. Tidak ada tempat lain selain kepadamu, kami mohon pengampunan. Ajarlah kami Tuhan untuk lebih peduli, lebih empati terhadap ciptaan Tuhan, sehingga kerusakan ciptaan dapat dan kami boleh merasakan, kami boleh merawat, kami boleh mensyukuri lingkungan pemberian Tuhan dengan demikianlah ya Tuhan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan umat-Nya. Pertobatan yang dinyatakan secara tulus akan memulihkan. Maka mari kita dengarkan berita anugerah umat kami dapat Tuhan sendiri. Berita anugerah diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia telah mengaruniakan anaknya. Mengaruniakan berarti mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib untuk kita. Kita semua yang ada di sini mungkin pernah nonton film Tuhan Yesus disalib. Dan bagaimana penderitaan Yesus disiksa mati di kayu salib buat kita. Sebagai manusia biasa, Yesus itu pasti takut. Namun mengapa Yesus mau melakukan hal tersebut? Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, terhadap kita manusia. Dan jika ada situasi yang membuat kita merasa tidak dikasihi, ada situasi yang membuat merasa tidak dicintai, ingat Bapak Ibu, ada satu pribadi yang mengasihi kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 381, bait yang pertama dan kedua. Sebelum kita memasuki firman, marilah kita berdoa. Selamat pagi Allah yang Maha Baik, kembali berkumpul lagi di tempat ini untuk membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka dan Tuhan buka hati dan pikiran kami agar firman dan
juga menerangi jalan kami Tuhan. Haleluya Yesus, amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan 12. Kesalahan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, jangan ditahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Hari demi hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan hukum-hukum yang benar kepadaku. Mereka suka mendekat kepada Allah, katanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak menghiraukannya? Sesungguhnya, pada hari puasamu, engkau dan kamu menindas semua burung. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta meninju dengan sewenang-wenang dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini. Suaramu tidak akan didengar di tempat ini. Beginikah puasa yang kukehendaki, hari untuk orang merendahkan diri, dengan menundukkan kepala seperti gelagat, membentangkan kain karung dan abu sebagai alas tidur. Itukah yang kau sebut puasa, hari yang disukai Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kekaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapmu, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikannya diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan mukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan berseru dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar makananmu sendiri dan memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa dan memenuhi kebutuhanmu di tanah yang gersang, serta memperbarui kekuatanmu. Engkau akan seperti kebun yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Reruntuhan yang sudah berabad-abad akan kau bangun lagi, dan dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan akan kau perbaiki. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang bolong, yang memperbaiki jalan supaya seluruhnya layak huni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita semua menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur 112 yang kita nyanyikan secara responsorial atau bersama. Haleluya.
ayat 1 sampai yang ke-16. Demikian juga ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang muluk atau dengan hikmat yang tinggi untuk menyampaikan rahasia Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan bukti kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah, hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kamu bertangan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita sebelum adanya zaman. Tidak ada lagi penguasa dunia ini yang mengenal hikmat ini, sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ketika tidak menerima roh dunia,
tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kami memberitakan hal-hal ini bukan dengan kata-kata yang diajarkan hikmat manusia, tetapi yang diajarkan roh, sambil menjelaskan hal-hal rohani yang orang-orang rohani. Manusia alami tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Namun manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Namun kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Inilah perpuluhan Injil Kristus. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Bacaan Injil kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 13 sampai 20. Garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf terkecil atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan diberi tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukannya dan mengajarkannya, ia akan diberi tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Halo Bapak Ibu. Kabar baik apa boten? Ada yang tidak baik? Tidak ada. Ya, apapun kabar panjenengan, bagaimanapun suasana hati panjenengan, kiranya kita senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, berbicara tentang bulan
di Sungai Molek, Kali Molek, itu saya menjumpai banyak anak-anak yang berenang di dalamnya. Mereka tidak takut kotor, mereka tidak takut tercemar. Makanya tidak heran kalau anak-anak kecil pada zaman dahulu itu mereka pintar sekali berenang. Mereka tidak usah les, tidak usah dileskan nih. Mereka bisa berenang otodidak, tidak usah diajari gaya macam-macam, gaya katak, gaya kupu-kupu, tidak usah diajari. Jadi mereka masuk aja ke dalam sungai biur, berenang bersama teman-teman yang lain dengan sukacita. Namun Bapak Ibu, bagaimana keadaan sungai itu sekarang? Apakah sejernih dulu? Apakah sebening dulu? Ini sungai tersebut berubah jadi keruh, jadi kotor. Bahkan mungkin kadang-kadang menimbulkan bau yang tidak sedap. Dan tak jarang kalau hujan deras, saking derasnya itu air dari sungai tersebut akan meluap ke jalan. Sangat miris. Ada banyak faktor penyebabnya, seperti sampah yang dibuang sembarangan, mungkin ada limbah-limbah pabrik, dan mungkin ada penerbangan liar yang ada di hulu. Dan kerusakan ini tidak terjadi sekaligus dalam satu malam langsung rusak, tidak. Beberapa hari langsung rusak, tidak. Kerusakan ini terjadi perlahan-lahan, dimulai dari ketidakpedulian kita yang kecil. Alam semesta yang lain, mungkin bapak-bapak kakung-kakung yang pergi ke sawah, menggarap sawah, atau ibu-ibu yang sedang jalan-jalan ke daerah sawah. Biasanya ibu-ibu kalau jalan-jalan ke sawah ngapain? Olahraga, mencari foto-foto, selfie. Kalau anak remaja mungkin buat konten di daerah sawah. Mbak Mira mencari gadget. Iya, kita pergi ke sawah, kita pergi ke ladang, bukan tidak ada alasan. Sawah yang hijau menggambarkan suasana yang asri, dan ketika memandang itu semua, hamparan hijau yang luas membentang, ciptaan Tuhan itu langit biru tanpa adanya polusi, udara yang sejuk dan bersih, indahnya warna cakrawala. Nah, itu buat kita terkagum, sehingga kita tidak jarang untuk mengabadikannya lewat foto. Dan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, betapa kemuliaan Tuhan, betapa keagungan Tuhan sedang dinyatakan melalui segenap ciptaannya. Bulan ciptaan yang sedang kita hayati ini adalah saat-saat kita merenung bahwa apakah kehidupan kita, apakah ibadah kita ini sungguh-sungguh merawat ciptaan, atau justru kita malah ikut mempercepat kerusakannya. Bagaimana kita merefleksikannya dalam ketiga bacaan kita pada pagi hari ini? Mari kita kupas bersama-sama. Bacaan kita yang pertama menceritakan tentang Nabi Yesaya menegur bangsa Israel yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Beribadah secara sungguh-sungguh kok masih ditegur. Ayat kedua dikatakan bahwa hari demi hari mereka mencari dan suka mengenal jalan Tuhan. Mereka menanyakan kepada Tuhan hukum-hukum yang benar. Bukankah ini baik? Mereka suka mengenal jalan Tuhan. Mereka menanyakan hukum-hukum Tuhan. Bukankah ini baik? Ayat ketiga dikatakan bahwa mereka berpuasa. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini juga baik, berdoa, berpuasa. Lantas mengapa mereka kok masih ditegur oleh Nabi Yesaya? Apa dosa mereka? Apa pelanggaran mereka? Kita bisa baca pada ayat keempat dan seterusnya bahwa meskipun mereka berdoa, meskipun mereka berpuasa seolah-olah dekat dengan Tuhan, tapi mereka masih menindas sesama dalam kehidupan sehari-hari. Mereka masih menekan yang miskin, masih mencari untung sendiri, saling berkelahi dan bertengkar, dan
Dan ibadah sejati yang dikehendaki oleh Tuhan bukan hanya soal ritual saja, tidak cukup berdoa saja, tidak cukup berpuasa saja, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan yang nyata. Dan Nabi Yesaya menegaskan bahwa ibadah sejati ini adalah di ayat ke-6 membuka belenggu kelaliman. Jangan lalim, jangan jahat pada sesamamu, jangan menindas sesamamu, lepaskan taliku, lepaskan penderitaan pada sesamamu. Bukan cuma pada sesama aja, lepaskan penderitaan pada ciptaan Tuhan yang lain, ciptaan Tuhan yang ada di sekitarmu. Perdekakan mereka yang tertindas dan menderita. Jika boleh saya kaitkan pada keadaan kita di bulan penciptaan, ibadah kita yang sejati itu bukan berarti kita rutin datang ke gereja, kita berdoa sudah. Tapi kita boleh melepaskan penderitaan yang membebani bumi. Contoh membebani bumi, kita mungkin menghabiskan energi. Kalau misalkan ada lampu yang tidak dipakai, keran air yang tetap menyala meskipun bak mandinya itu sudah penuh. Tadi kalau lupa tidak apa-apa, kalau lupa itu manusiawi. Oh iya lupa. Tidak apa. Tapi kalau misalnya kita males, keran airnya sudah penuh, bak mandinya sudah penuh, keran airnya belum dimatikan, tapi kita masih kita masih nonton sinetron, kita masih sibuk dengan gadget kita. Nanti dulu deh matikan kerannya, nanti dulu deh matikan lampunya yang tidak dipakai. Jangan membuang sampah sembarangan, menebang hutan tanpa kita memikirkan generasi mendatang. Ini adalah bentuk penindasan terhadap ciptaan. Jadi mari kita ikut menjaga. Mari kita jaga sungai, mari kita merawat tanah, mari kita mengurangi konsumsi plastik dan memilih gaya hidup sederhana. Barang siapa yang hidup dalam ibadah sejati akan menjadi sumber berkat, bukan sumber kerusakan. Udah nopo wonten hidup dalam ibadah sejati? Mudah? Tidak. Kita bisa belajar dari Rasul Paulus. Kita belajar pada bacaan kita yang kedua. Rasul Paulus yang menulis suratnya kepada jemaat di Korintus. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, kota Korintus ini dikenal sebagai kota kosmopolitan. Dia makmur, dia adalah pusat perdagangan. Dan di Korintus penduduknya itu memiliki kemampuan bicara yang sangat indah. Bicara yang sangat indah itu bagaimana? Jadi cara bicaranya itu mengesankan. Penduduknya itu intelektual dan budaya di Korintus sangat mengagumkan filsafat. Nah makanya jemaat di Korintus yang hidup dalam budaya seperti itu, jemaat ini menilai, jemaat ini mengkritik Rasul Paulus dengan kacamata dunia. Dia mengkritik pelayanan Paulus. Tapi yang dilakukan Paulus apa? Paulus dengan tegas mengingatkan bahwa Paulus datang ke kota ini bukan dengan kata-kata yang indah. Aku datang ke kota ini bukan dengan kata-kata yang indah, bukan dengan kata-kata yang menyenangkan atau kepandaian berfilsafat yang sangat bertolak belakang dengan budaya di Korintus saat itu. Paulus mengatakan bahwa ia bersaksi memberitakan Kristus yang tersalib. Pada zaman itu, salib adalah simbol bodohan bagi orang Yunani dan batu sandungan bagi orang Yahudi. Bahwa salib itu adalah sesuatu yang dianggap bodoh dan lemah oleh dunia. Tapi justru inilah menjadi inti dari pemberitaan Paulus. Jadi apa yang diberitakan oleh Paulus bukan berasal dari dunia ini. Apa yang diberitakan Paulus tidak bisa dijangkau oleh logika manusia, akal budi manusia, kecerdasan manusia tidak bisa dijangkau. Paulus mengatakan bahwa disitulah letak hikmat Allah yang sejati.
Jangan seperti jemaat di Korintus yang menilai semuanya dari kacamata manusia saja. Karena iman Kristen tidak dibangun atas dasar kemampuan manusia, atas dasar kepandaian manusia. Bagi kita, konteks kita dalam bulan pecinta ini, dalam dunia modern saat ini, seringkali kita melihat bumi ini dari perspektif kacamata manusia saja. Kayak jemaat di Korintus. Jadi manusia itu sering menganggap alam itu hanya sumber daya yang bisa dieksploitasi demi keuntungan ekonomi. Semuanya diukur dari profit. Kalau tidak dapat untung, tidak peduli. Kalau tidak dapat kekayaan, tidak peduli. Bumi kita bukan sekedar aset. Bumi kita adalah rumah kita bersama. Sungai bukan sekedar air, melainkan sumber kehidupan. Tanah yang kita pijak saat ini itu bukan sekedar lahan, tetapi tubuh seorang ibu yang menopang kita. Kita diajak untuk belajar memilih cukup sesuai kebutuhan, daripada kita diajar untuk serakah, berbagi daripada kita menimbun yang tidak penting, merawat daripada merusak. Dan Paulus menutup bagian ini dengan berkata pada ayat yang ke-16, tetapi kami memiliki pemikiran Kristus. Artinya bahwa kita itu dipanggil untuk melihat dunia dengan kacamata Kristus. Kita melihat dunia dengan kacamata belas kasih, penuh kesadaran, penuh penghargaan terhadap karya ciptaan Allah. Mari hargai hewan, mari hargai tumbuhan, mari hargai sumber daya alam, hargai listrik, hargai air yang tidak terpakai. Mari kita menghargai itu semua, Bapak Ibu. Kita beralih pada bacaan kita yang ketiga, Matius 5:13-20. Yesus memberi identitas kepada murid-muridnya. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Berbicara tentang garam, seenak apapun masakan, dari manapun asalnya masakan lokal, masakan internasional, kalau tanpa garam rasanya pasti tidak enak, hambar. Dan jumlah garam yang diberikan dalam masakan itu tidak perlu banyak-banyak, sedikit pun dia itu sudah memberikan rasa asin. Jadi meskipun sedikit, garam ini sangat dibutuhkan. Kalau kita mengaku sebagai garam dunia, berarti kita sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Dan garam juga bisa digunakan untuk mencegah kebusukan. Ikan kalau tidak dimasukkan ke lemari es mungkin berapa hari, 3 hari itu sudah busuk. Tapi jika diberi garam, ikan tersebut bisa awet. Jika diberi garam, ikan tersebut bisa memberi rasa. Jadi, mari kita memberi rasa bagi dunia. Mari kita jadikan hidup kita berdampak bagi dunia. Tidak cuma berdampak bagi kita saja, keluarga kita saja. Kalau di rumah, kalau di gereja, ini merupakan zona nyaman kita. Kita senang berada di rumah, kita senang berada di gereja, ini zona nyaman kita. Tapi monggo, mari kita keluar dari zona nyaman kita. Mari kita mengajak, mengingatkan orang lain di luar sana supaya tidak serakah dan menjaga harmoni dalam ciptaan. Identitas yang sudah diberikan Yesus ini bukan pilihan. Kamu mau enggak jadi garam dunia? Kamu mau enggak jadi terang dunia? Dan kita tidak bisa memilih. Oke, saya mau. Oke, saya tidak mau. Ini bukan pilihan, melainkan ini adalah panggilan. Jadi jika kita sudah dipanggil, lakukan panggilan Tuhan ini dengan seluruh rasa tanggung jawab. Mari jadi terang
gelap, ketika lampu dinyalakan tapi mata kita masih terpejam, masih merem. Ketika lampu itu dinyalakan, kita bisa tahu bahwa lampu itu dinyalakan. Jadi terang itu bisa menembus ke kelopak mata kita. Terang tidak dapat disembunyikan. Fungsi terang adalah memberikan cahaya supaya orang lain itu bisa berjalan, supaya orang lain bisa berkegiatan dengan aman. Mari menjadi terang, mari menjadikan diri kita itu teladan bagi orang lain. Puji Tuhan di gereja kita sudah ada pergerakan gereja hijau dengan kapling-kapling tanaman yang melibatkan kelompok-kelompok. Tanaman di kelompok tetap dirawat ya. Tindakan sederhana kita merawat tanaman, merawat hewan peliharaan, tidak cuma di gereja toh, meskipun di rumah, saya yakin itu dapat menginspirasi orang lain untuk turut peduli. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, kita menutup bulan penciptaan ini bukan untuk berhenti, melainkan untuk memulai langkah kita. Selama hampir kurang lebih sebulan kita sudah merenung, kita sudah berdoa. Semoga ibadah kita tidak berhenti di gereja saja. Mari kita bersaksi bagi saudara-saudara kita di luar sana. Mari kita menjadikan hidup kita bermanfaat bagi ciptaan. Kita ini ibarat biji. Ibarat biji tumbuh jadi tunas, bertumbuh kemudian akhirnya berbuah. Tanggal 28 Januari waktu pembukaan Patuen, tempo hari Bapak Ibu sudah mengambil biji-bijian? Sudah? Diapakan bijinya atau dibagaimanakan? Ditaruh kesak saja? Dimasukkan dompet sebagai apa Bu? Jimat? Iya. Apapun perlakuan kita terhadap biji-biji tersebut, biji ini adalah simbol tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan biji tersebut juga sudah disediakan oleh Tuhan. Biji juga menjadi simbol dari firman Tuhan. Dan hati kita adalah tanahnya. Jadi kalau kita menanam biji itu di tanah, berarti kita menanam firman Tuhan dalam hati kita. Semoga firman Tuhan hari ini bisa bertumbuh dalam hati kita, bisa berbuah dalam hati kita, dan kita boleh membagikan buahnya kepada dunia. Buahnya bukan buat kita aja, tapi kita bisa membagikan buah kita kepada dunia, sehingga orang lain boleh melihat bahwa nama Tuhan dipermuliakan. Rumah kita bersama ini, bumi kita akan menjadi taman yang indah, di mana seluruh ciptaan bisa bernafas lega, merasakan udara pemberian Tuhan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan merawat ciptaan? Selamat menjadi garam dan terang, Bapak Ibu dan saudara kasih. Selamat merawat keutuhan ciptaan. Selamat menumbuhkan benih-benih kebaikan yang telah Tuhan ajarkan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Saat teduh. Sudah dipelihara olehnya, dirawat olehnya, Dia merupakan segala-galanya buat kita. Kita akan mendengarkan satu buah pujian yang berjudul Kaulah Segalanya. Dipersilakan untuk musiskan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Saya percaya
kasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menaikkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan, saya ingin berbagi sedikit cerita, sebuah kesaksian tentang apa yang saya alami. Beberapa hari yang lalu, ketika saya sedang berdoa puasa, ada satu pesan khusus yang disampaikan Tuhan. Bapak Ibu percaya dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Bapak Ibu percaya? Dan pada saat itu, saya diingatkan akan beberapa ayat firman Tuhan. Matius 24 ayat 31 sampai ayat 30 sampai 31. Kemudian Wahyu 1 ayat 7 dan 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 17. Di mana semua ayat bacaan itu, jika Bapak Ibu penasaran untuk membacanya, inti dari bacaan itu semuanya tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di atas awan. Di mana saat itu semua manusia akan menyaksikan yang telah mati akan dibangkitkan menyongsong Tuhan di atas awan, dan yang masih tinggal hidup mereka juga akan naik dalam awan. Allah berfirman, akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Jika hari ini kita telah mengakhiri bulan penciptaan, beberapa waktu lalu kita telah mengawalinya, khotbah minggu demi minggu berbicara tentang bagaimana kita merawat ciptaan Tuhan, dan hari ini kita menutupnya. Demikian pula dengan kehidupan kita. Saat kita lahir, itulah awal tidak ada di dunia, dan akan tiba waktunya kita akan mengalami yang dinamakan kematian tubuh jasmani. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saja berdoa. Tuhan mengingatkan dengan sangat keras bahwa hari ini adalah hari yang terakhir, dan pada hari yang terakhir akan banyak orang yang berseru kepadamu, Tuhan, Tuhan. Dan Tuhan berkata, enyahlah kamu, hai membuat kejahatan. Dan itu disampaikan kepada umat Tuhan. Kemudian dituliskan kembali ayat itu mengatakan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, melakukan mukjizat demi namamu? Yang artinya kita melakukan banyak hal yang atas nama Tuhan. Mungkin saat kita beribadah pun seperti ini, coba kita koreksi pada diri kita. Apakah kita melakukan peribadahan setiap hari Minggu, ibadah keluarga, dan mungkin ibadah-ibadah yang lain? Apakah kita hanya sekedar absen saja? Minggu Tuhan, aku datang. Minggu umatku, hari Minggu aku memutuskan hari Sabat. Tetapi sebenarnya perilaku hidup, pemikiran selalu jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan. Hal itulah yang membuat Tuhan menyampaikan, enyahlah kamu hai pembuat kejahatan. Di hari-hari terakhir, banyak orang yang akan berseru Tuhan, Tuhan, tetapi Tuhan sudah meninggalkan. Firman Tuhan juga berkata, kuduslah sebab aku kudus. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Kita bergereja dipimpin dalam firman Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita dituntut oleh Roh Kudus untuk bertindak, bersikap, berlaku, berucap, berpikir yang benar dengan sesuai firman Tuhan. Tapi hal itu jangan terus kita imani dalam hidup kita.
firman Tuhan juga berkata, kerajaan Tuhan bukan tentang makanan dan minuman. Kerajaan Tuhan adalah tentang kebenaran. Mari kita terus hidup dalam kebenaran firman, agar hidup kita benar di hadapan Tuhan. Hati kita, pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita, kiranya semua hanya berfokus menyenangkan hati Tuhan. Amin.
kasih Ibu atas lagu yang indah, pujian yang indah, dan kami merasa terberkati dalam pujian yang indah tersebut. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Sebagai umat Kristen di muka bumi, mari kita perbaharui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah-darahnya, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bumi adalah rumah kita bersama. Ingatan tentang Ecclesia Domestica, gereja sebagai rumah, dan rumah adalah gereja. Sebagai rumah harus dijaga kelestariannya, dan rumah kita masing-masing ikut andil dalam pergerakan cipta lingkungan. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri bulan penciptaan saat ini. Kita ungkapkan tekad bersama kita sebagai bentuk komitmen kita untuk selalu mencintai, menjaga, dan merawat keutuhan ciptaan. Kami, warga KJW bertekad menjaga dan melindungi alam lingkungan sekitar kami demi terwujudnya keadilan di seluruh ciptaan. Merawat dan memelihara keutuhan ciptaan sebagai panggilan umat Tuhan. Peduli dan peka terhadap kerusakan lingkungan serta siap sedia memulihkan alam lingkungan demi terwujudnya keutuhan ciptaan. Ya Tuhan, berkatilah kegiatan kami dan mampukan kami melakukan tekad kami dalam waktu hidup kami sehari-hari. Dengan syukur, bulan ciptaan ini menjadi tanda peduli alam diserah, diberikan di setiap awal tahun agar menjadi landasan kehidupan bersama kita di sepanjang tahun. Kita menutup bulan penciptaan saat ini dan mewujudkan dalam tindakan yang nyata. Tuhan memberkati. Umat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita mengaturkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah yang telah memelihara dan memberkati kita. Tuhanlah Sang Pencipta yang terus berkarya bagi kita dan segenap ciptaan. Kita nyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan kita. Adapun dasar persembahan kita pada saat ini dari 2 Korintus 9 ayat 12 yang demikian. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Amin. Umat bersama kita memuji dari PKJ 147 bait pertama sampai dengan selesainya tentang bidana.
bertugas dipersilakan untuk maju ke depan. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk dunia yang Tuhan ciptakan bagi kami. Alam yang indah penuh dengan buah-buahan dan berbagai dengan ciptaanmu. Hewan-hewan yang beraneka ragam dengan keunikan mereka sebagai bukti betapa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Kami berterima kasih telah Engkau ciptakan serupa dengan gambar-Mu ya Tuhan. Ampuni kesalahan kami ya Tuhan, jika kami membuang sampah sembarangan, menebang pohon-pohon tanpa menanam kembali, mengambil hasil tambang tanpa memikirkan keseimbangan alam. Untuk itu, tolonglah kami untuk juga menjadi anak Tuhan yang selalu mengasihi alam sekitar kami, kasih dan merawat semua yang Tuhan ciptakan dengan sempurna. Haleluya. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Engkau memberkati seluruh rakyat agar dapat hidup rukun, tenang, dan sejahtera dalam kebersamaan. Kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia. Berikanlah hikmat keadilan dan ketulusan hati kepada para pemimpin bangsa, agar setiap keputusan yang diambil membawa kebaikan dan juga kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kami serahkan bangsa dan negara Indonesia ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, mengucap syukur Tuhan atas kasih senantiasa Tuhan. Bapa, kami yakin dan percaya Engkau mengerti apa yang kami lakukan, apa yang gereja membutuhkan ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya pembangunan gereja-Mu ya Tuhan di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, segala kebutuhan kami 100% Engkau berikan ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk para majelis jemaat, majelis daerah, dan juga majelis agung Tuhan. Kiranya senantiasa berikan mereka kesetiaan dan juga akal budi hikmat Tuhan, supaya mereka senantiasa bisa serta membimbing kami ya Tuhan di tempat ini, di tempat kami berada. Bapa, kiranya semuanya ini hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami yang tidak percaya Engkau mampu memulihkan kami semua, Engkau mampu memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan yang Maha Kasih, di sini kami nenek warga GKJ Kepanjen ini menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga warga GKJ ini. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyertai langkah-langkah hidup keluarga di dalam membimbing anak-anak, supaya menjadi anak-anak yang tetap teguh di dalam iman Kristus. Dan lebih Tuhan, di sini kami juga berdoa untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada keluarga masing-masing. Tuhan, biarlah pekerjaan yang Tuhan percayakan boleh dilakukan dengan sepenuh hati. Tuhan berikan kelancaran, Tuhan berkati, sehingga di dalam melakukan pekerjaan itu boleh menjadi terang, boleh menjadi garam orang-orang di sekitar pekerjaannya, sehingga Tuhan, hasil dari pekerjaan itu boleh menjadi berkat, dan keluarga ini boleh menjadi jalannya berkat bagi sesama. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak yang sedang belajar, yang sedang bersekolah di masa-masa sekolah ini dalam jenjang apapun. Tuhan, kami serahkan anak-anak kami di dalam kuasa-Mu. Biarlah anak-anak bisa menjadi anak-anak terang di antara kami, di antara orang-orang di sekitar kami, terlebih di dunia ini ya Tuhan. Biarlah anak-anak menjadi anak-anak yang terpilih di dalam kehidupannya. Tuhan, kami percaya Engkau sendiri yang mempersiapkan anak-anak melalui pendidikan apapun yang Tuhan izinkan.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mempersiapkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang baik. Tuhan Yesus, di balik itu semua Tuhan, kami juga mengingat pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Apapun yang deritanya, apapun yang dirasakan, bagi anak-anak, bagi kaula muda, bagi orang dewasa, terlebih bagi lansia ya Tuhan, yang di sana sini mengalami gangguan kesehatan karena usia. Tuhan, kami percaya Engkau tolong, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kemampuan ya Tuhan para lansia untuk menjalani hidup dengan penuh syukur. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih semua berkat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk bagi kami, bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan hidup, apapun Tuhan yang menjadi pergumulannya, kami serahkan dalam kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang tolong. Tuhan, hanya Engkau sumber kekuatan kami. Kami serahkan saudara kami yang dalam pergumulan ini, apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan berikan jalan untuk melewati semua itu di dalam kuasa-Mu. Tuhan Yesus, bila doakan yang kami aturkan, kami panjatkan di dalam kuasa-Mu yang kudus, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Saat ini kami juga sudah mengaturkan persembahan sedikit dari rezeki pemberian Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini ya Tuhan, kiranya Tuhan terima, Tuhan layakkan sehingga kami dapat menggunakannya untuk kepentingan pelayanan di GKJW Kepanjen. Berkatilah tangan-tangan yang memberi dengan berkat dan rezeki dari Tuhan, dan juga tangan-tangan yang mengelola akan dapat mengelolanya dengan baik dan bertanggung jawab. Demikian seluruh doa kami, ucapan syukur kami landaskan dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Salam. Ada penekanan beberapa berita jemaat. Yang pertama yang kami sampaikan ialah telah dilayani kebaktian pertonangan Saudara Abraham Isi Kubaya, warga Bapak Doso Kristantoro dari GKJW Suwaru, dengan Saudari Novelia Puspawardani dari keluarga Bapak Agus Nugroho di GKJW Kepanjen Lombok Humanis pada tanggal 6 Februari 2026 untuk diketahui warga jemaat. Kami mohon jika Mbak Novel sama Mas Bram ada, kami menentukan diri. Tidak ada. Itu berita yang perlu kami sampaikan yang pertama. Dan yang kedua, ada persembahan pembangunan yang belum sempat tercatat, yaitu persembahan pembangunan dari kelompok Matius sebesar 200.000 dan dari kelompok Markus sebesar 200.000. Berita jemaat
Yang terakhir, kami mengingatkan bahwa setelah ibadah pagi ini akan dilanjutkan ada ibadah KPPW. Mohon anggota KPPW untuk ibadah bersama di aula. Demikian berita jemaat. Tuhan memberkati. Salam. Galatia 6 pasal 10, seruan Rasul Paulus. Selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Setelah ini kita akan menyambut masa raya Paskah, yaitu Minggu Transfigurasi tanggal 15 Februari hingga Minggu Trinitas tanggal 31 Mei 2026. Mari kita undur dari hadapan Tuhan, umat kami juga untuk bangkit berdiri. Mari berkomitmen untuk terus menjaga, merawat, dan ikut serta mengupayakan keutuhan ciptaan Tuhan, karena hidup kita adalah milik Tuhan. Hidup Jemaat 407 bait yang pertama. Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia untuk diajak menyelamatkan semesta. Roh Kudus yang memberikan kesadaran diri untuk berbuat baik bagi semesta, menyertai kita semua, mulai dari sekarang hingga masa kekal. Amin. Hidup Jemaat 407. Amin. Selamat hari Minggu dan berkati.